Assalamualaikum anak-anak ibu. Baiklah anak-anak ibu, siapa yang akan memimpin doa pada hari ini? Ya, Ridho silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak ibu, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Sehat. Sekarang kita akan mencek kehadiran terlebih dahulu. Siapa teman-teman dari anak-anak ibu yang tidak hadir pada hari ini? Kita akan mengabsen dulu. Anissa, apakah hadir? Hadir. Cika? Hadir. Ridho? Hadir. Siapa namanya nih? Putra? Apa keterangannya nak? Sakit. Oke. Baik, mungkin pada hari ini cuma satu teman-teman kita yang tidak hadir, yaitu Putra. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan anak-anak ibu cek kebersihan atau apakah ada sampah-sampah di laci meja atau di bawah kursi anak-anak ibu sekalian. Sudah anak-anak ibu, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak ibu silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Baiklah anak-anak ibu, silakan duduk. Silakan anak-anak ibu membuka buku, yaitu buku tema 3, subtema 2 tentang keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Keberagaman makhluk hidup di lingkungan. Siapa dari anak-anak ibu yang tahu apa itu lingkungan atau keanekaragaman hayati? Baiklah. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda. Seperti sama-sama kita ketahui, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi, gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Ada dua faktor yang penyebab keberagaman hayati, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Keberagaman makhluk hidup juga ada, yaitu yang herbivora dan omnivora. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis atau spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Setiap sifat organisme dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen, seperti dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis, atau
keanekaragaman yang lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Ditunjukkan dengan adanya keberagaman atau macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba. Keanekaragaman ekosistem dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem di biosfer. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas, bergerak, makan, iritabilitas, tumbuh, berkembang biak, adaptasi, memerlukan suhu tertentu, ekskresi atau mengeluarkan zat sisa, dan sebagainya. Sama-sama bisa kita lihat seperti ikan dan ayam merupakan dua makhluk yang berbeda, yaitu ikan memiliki ekosistem yang berada di dalam air. Ikan bernafas menggunakan insang di dalam air. Jika ikan berada di luar air, ikan akan mati karena ekosistem ikan itu berada di dalam air. Kita bandingkan dengan ayam. Seekor ayam bernafas dengan paru-paru. Ayam tidak dapat hidup di dalam air karena ayam memiliki ekosistem yang tinggal di daratan, bukan di dalam perairan. Baiklah anak-anak ibu, sekarang ibu akan membagi Ananda semua menjadi beberapa kelompok, yang masing-masing kelompok tersebut akan membahas atau mendiskusikan mengenai mengelompokkan beberapa hewan, manakah hewan yang tinggal atau hidup di darat, di lautan atau di perairan, dan bagaimanakah cara beradaptasi atau cara berkembang biak atau makanan untuk keseharian hewan-hewan tersebut. Nanti hasil diskusi dari masing-masing kelompok tersebut, silakan Ananda semua atau salah satu dari perwakilan kelompok mempresentasikan atau menjelaskan kepada teman-teman yang lain mengenai suatu hewan yang diangkat dari kelompok tersebut. Nanti dari kelompok yang lain atau teman-teman Ananda yang lain boleh bertanya atau memberikan suatu pertanyaan yang bisa dijelaskan oleh kelompok nantinya mengenai suatu pembahasan yang dijelaskan oleh kelompok yang tampil nantinya. Baiklah anak-anak ibu, apakah sudah bisa kita presentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing? Lanjutkan terlebih dahulu. Ibu beri waktu sekitar 5 menit lagi. Setelah itu, masing-masing perwakilan kelompok akan menjelaskan atau memaparkan apa yang didiskusikan di kelompok tersebut. Baiklah, kelompok Cika, yaitu membahas tentang keberagaman hayati, yaitu keberagaman berdasarkan tingkat keberagamannya. Yaitu, silakan jelaskan nak. Baiklah, akan ibu perjelas, yaitu yang dijelaskan oleh kelompok Cika tadi, yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis atau interspesies dalam satu marga. Keanekaragaman jenis lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen, karena perbedaan antar spesies makhluk hidup dalam satu marga lebih mencolok daripada perbedaan antar individu dalam satu spesies. Misalnya yaitu tumbuhan kentang, tomat, dan terong. Ketiganya tumbuhan tersebut termasuk dalam gen yang sama, yaitu Solanum, yang dikenal dengan istilah spesies atau spesiasi.
Spesiasi adalah proses terbentuknya spesies baru. Apabila terjadi spesiasi, jumlah spesies dalam satu marga bertambah, sehingga keanekaragaman jenis bertambah. Namun, keanekaragaman gen dalam spesies asal menjadi berkurang. Nah, dari penjelasan dari kelompok Cika tadi, yaitu yang membahas tentang keberagaman atau keanekaragaman hayati, apakah ada anak-anak ibu yang ingin bertanya? Kalau tidak ada dari anak-anak ibu yang ingin bertanya, ibu yang akan bertanya. Oke, mungkin tidak ada anak-anak ibu yang ingin bertanya. Apa anak-anak ibu semuanya sudah paham dan mengerti tentang keberagaman hayati? Baiklah, dari pertanyaan Rido tadi akan ibu jelaskan, yaitu yang mana pertanyaan Rido yaitu apa yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang amat tinggi. Jawabannya yaitu Indonesia terletak atau Indonesia adalah negara kepulauan yang besar yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara geografis, Indonesia terletak pada garis khatulistiwa dan berdampingan berada di sepanjang lengan barat daya cincin api dan membuat Indonesia memiliki banyak landscape gunung berapi. Garis lintang adalah horizontal bumi atau garis khayal yang searah dengan garis khatulistiwa atau ekuator, sedangkan garis bujur adalah garis yang membagi bumi secara vertikal dari kutub utara ke kutub selatan. Garis lintang dan garis bujur berpotongan di titik 0 tepat pada pulau yang dinamai dengan Pulau Nol. Garis lintang 0 derajat dari garis bujur 0 derajat tersebut bertemu di perairan timur Samudra Atlantik. Kemudian Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang amat tinggi karena Indonesia dilewati oleh garis Zamrud khatulistiwa dan memiliki iklim tropis yang menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Mungkin anak-anak ibu ada yang bertanya, yaitu Indonesia memiliki kekayaan hayati yang amat tinggi seperti mikroba, tumbuhan, dan hewan. Namun tidak sedikit hewan dan tumbuhan di Indonesia yang terancam punah. Bagaimana cara kita melestarikan hutan atau menjaga hewan? Yaitu kita dapat melakukan cara melestarikan hutan. Kita dapat melakukan penghijauan atau reboisasi, melindungi dan menjaga habitat di hutan, menerapkan sistem tebang pilih, menerapkan sistem tebang tanam, melakukan penebangan secara konservatif, mencegah kebakaran hutan, tidak mencoret-coret pohon di hutan, tidak membuang sampah di hutan, dan hal-hal lainnya. Cara kita menjaga hewan yaitu memperhatikan alam, mempelajari hewan. Misalnya, bagaimana cara kita membudidayakan ikan? Misalnya ikan, kita dapat misalnya ada ikan, kita dapat membudidayakan ikan, yaitu dengan cara membiarkan hewan tersebut. Baik anak-anak ibu, mungkin karena waktu sedikit lagi untuk tidak mencukupi untuk semua kelompok tampil pada hari ini, mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, untuk tugas pribadi silakan anak-anak ibu kerjakan tugas pada halaman 26 yaitu tentang makhluk hidup pada tema 3 subtema 2 pembelajaran 1 ini. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas pembelajaran ini lagi. Siap-siap anak-anak ibu, siapa yang dapat menjawab pertanyaan ibu, nantinya akan ibu memberikan nilai plus. Siapa yang bisa menjelaskan atau dapat
menyampaikan materi apa yang udah Ibu sampaikan pada hari ini. Baiklah anak-anak Ibu, siapa yang bisa memimpin doa? Ya, Ridho aja lagi anak ya. Silakan Ridho. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak Ibu, jangan lupa untuk melanjutkan atau membahas pelajaran kita pada hari ini untuk pelajaran atau pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa mengerjakan tugas di rumah, tidak ada yang mengerjakan tugas di sekolah. Baiklah anak-anak Ibu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.